بنية سؤال إجابة الدعاء حسن الأداء بركة العطاء دفع البلاء والبليات إلى حضرة النبي سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع الصحابة والقرابة ثم إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين الحافظ السيوطي اللهم سخر لنا هذا الكتاب تفسير جلالين وارزقنا ولأولادنا ولبناتنا وذرياتنا ولأهل هذا الجمع الميمون فهم معاني أسرار هذا الكتاب اللهم سهل لنا الأمل بما في هذا الكتاب على هذه النية وكل نية صالحة يا الله يا فتاح يا فتاح افتح لنا فتح الفتوح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Alam taro, tidakkah memperhatikan siapa Anda? Kalau kita mendalami ayat-ayat Al-Quran, maka banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk menggunakan akal pikiran kita, hati kita untuk bertafakkur, bertadabbur dan berta'ammul. Karena memang ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ilmu, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat aqliyah. Tidakkah mau memperhatikan siapa Anda? Memperhatikan dengan seksama, dengan teliti. Ilalladzina kepada orang banyak, utu yang diberi siapa alladzina, nasiban bimakna hadzon bagian. Minal kitabi dari kitab suci, yakni yang dimaksud kitab suci berupa kitab Taurat. Siapa orang-orang yang diberi kitab Taurat? Wahum, adapun alladzina utu nasibam minal kitabi, al-yahudu, ialah orang-orang Yahudi. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang-orang Yahudi itu diberi nama Yahudi, salah satunya
diambil dari kata-kata tahawwada yatahawwadu. Apa artinya tahawwada? Menggerak-gerakkan kepala. Maka kalau antum lihat di YouTube bagaimana ibadahnya orang Yahudi ketika berdoa di tembok ratapan, itu mereka menggerakkan kepalanya seperti itu. Sebab itulah orang Yahudi diberi nama kaum Yahudi. Karena kalau beribadah, sholat, itu mereka menggerak-gerakkan kepalanya. Jadi kalau kita lihat bagaimana ketika mereka beribadah, berdoa di tembok ratapan, kok menggerak-gerakkan kepalanya, itu memang ritual ibadahnya mereka itu seperti itu. Maka mereka disebut Yahudi. Ada pendapat lain yang mengatakan Yahudi itu karena mereka itu anak keturunannya Nabi Yakub, di mana salah satu putranya Nabi Yakub itu ada yang bernama Yahuda. Dari Yahuda itulah menurunkan keturunan-keturunan yang kita kenal sekarang dengan orang-orang Yahudi. Mereka itu kalau disebut orang Yahudi, mereka kurang suka. Mereka lebih senang kalau mereka itu disebut dengan Bani Israel. Jadi mereka lebih senang kalau disebut Bani Israel. Karena Israel itu nabi. Sementara kalau disebut Yahudi, itu agak sedikit melecehkan mereka. Gitu. Yashtaruna, membeli, yakni menukar. Siapa alladzina utu nasiban minal kitab atau al-yahud atau lalata kepada kesesatan bil huda dengan petunjuk. Jadi orang-orang Yahudi itu dari dulu memang kaum perusak. Mereka tidak mematuhi nabi-nabi mereka, bahkan nabinya mereka sendiri mereka bunuh. Dari dulu mereka mempunyai karakter suka merubah ayat suci. Yang cocok diambil, yang tidak cocok dirubah. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, karakter-karakter mereka yang negatif, tipu muslihat mereka yang jahat itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya karakter suka menukar. Petunjuk Allah ditukar dengan kesesatan. Untuk apa tujuannya? Untuk kepentingan jangka pendek mereka. Itu karakter Yahudi. Yastaruna ad-dolalata bil huda. Wa yuriduna. Ini yang kedua dalam ayat ini. Yang dibongkar oleh Allah karakter mereka. Wa yuriduna. Dan menghendaki. Siapa al-yahud atau alladzina utu nasiban. Antadillu. Kepada yento kesasar. Atau tersesat. Siapa kamu sekalian. As-sabila, luput dari jalan Allah yang lurus. Jadi orang Yahudi itu ingin kita umat Islam ini tersesat, salah jalan. Mereka ingin agar supaya naudzubillah kita seperti mereka. Maka
segala cara digunakan. Mereka membuat pabrik-pabrik film di Hollywood. Nah, itulah. Mereka membuat hiburan-hiburan, tempat-tempat kemaksiatan. Mereka menyebarkan narkoba. Mereka mendirikan pabrik-pabrik bir, minuman keras. Umat Islam mau dirusak dengan pornografi dan semacam-semacamnya. Supaya umat Islam ini tersesat sebagaimana mereka tersesat. Supaya naudzubillahi min dzalik umat Islam salah jalan sebagaimana mereka salah jalan. Antadillus sabila bimakna tukhti'u, salah kamu sekalian, at-thoriqo kepada jalan yang lurus, al-haqqo yang hak. Apa tujuannya melakukan itu semua? Litakunu, agar supaya ada siapa kamu sekalian, mithlahum, ialah seperti mereka. Ini hati-hati. Jadi orang-orang non-Islam, mereka itu salah jalan, mereka itu rusak, maka mereka membuat kerusakan supaya umat Islam juga rusak. Naudzubillah, seperti mereka, itu target mereka. Maka kita ngeri, bangsa kita sekarang ini dihujani dengan narkoba yang merajalela di mana-mana. Maka kita harus menjaga anak kita, berdoa, memohon, mudah-mudahan putra-putri kita, generasi umat Islam, dijauhkan oleh Allah dari narkoba. Tidak sampai menjadi generasi narkoba. Naudzubillah, Allahumma amin. Dan Allah melindungi putra-putri kita, memberi iffah, terlindungi, terjaga minaz zina wal fawahish, minuman keras dan semacamnya. Al-Fatihah. Maka jangan sampai salah jalan. Jangan sampai putra-putri kita salah pergaulan. Maka tempatkanlah putra-putri kita di pesantren-pesantren yang benar-benar amanah. Pesantren di mana kita jangan hanya melihat pesantrennya, tapi lihat bagaimana jejak rekam pesantren tersebut. Karena pesantren itu ibarat kendaraan, ibarat mobil, tergantung siapa supirnya. Maka kalau ada oknum-oknum pesantren yang negatif, itu kan bukan salahnya pesantrennya, supirnya yang tidak pantas menjadi pimpinan, leader di pesantren tersebut. Maka itu adalah oknum. Jangan disamaratakan. Karena sekarang ini ada upaya-upaya untuk memframing kesan negatif kepada pesantren. Nah, oleh karena itu kita kalau mau memondokkan anak kita, lihat siapa pengasuhnya, bagaimana rekak jejak tarbiyah, pendidikan kiainya yang akan kita percayai untuk mendidik anak kita, seperti itu. Nah, ini hati-hati. Ada upaya untuk membuat litakunu mithlahum. Maka kita harus banyak berdoa, terutama kalau malam ketika sujud di dalam tahajud. Jangan lupa doakan putra-putri kita, karena putra-putri kita itu adalah aset berharga kita. Banyak-banyaklah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan putra-putri kita dituntun oleh Allah, ditarbiyah, dibimbing oleh Allah, menjadi putra-putri yang menyejukkan hati kita. Amin. Ini sudah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang Yahudi ingin umat Islam ini rusak sebagaimana mereka rusak. Orang Yahudi ingin mereka itu hancur, kita juga hancur. Maka hati-hati. Wallahu, nah ini catatan penting ini. Wallahu, dan adapun Gusti Allah, a'lamu, ialah lebih mengetahui siapa Allah. A'lamu, ialah lebih tahu. Bukan siapa, bukan fi'il. Ini sirat mubalaghah. Wallahu, dan adapun Allah, a'lamu, ialah lebih mengetahui bi'a'daikum, kepada musuh kamu. Nah ini. Jadi Allah itu lebih tahu siapa musuh-musuh umat Islam yang akan merusak keislamannya. Allah lebih mengetahui siapa musuh-musuhnya orang-orang beriman yang akan merusak imannya. Allah yang maha tahu. Minkum, ketimbang kamu sekalian. Lah ini. Fayuh birakum, maka memberi informasi siapa Allah kum, kepada kamu sekalian, bihim, kepada a'daikum, litajtanibuhum. Ini agar supaya menjauhi kamu sekalian, hum, kepada a'daikum. Nah ini musuh malaika kanca. Sudah tahu musuh agama, ekentare kana gerun. Hanya demi untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari mereka. Sudah tahu a'daul Islam, a'daul iman. Sudah tahu mereka membenci Al-Quran, anti Rasulullah, ekentare. Allah ini. Kalau sudah tahu kelompok-kelompok yang memusuhi agama Islam, maka perintah Allah jauhi. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Jak malaikat kanca. Allah. Wa kafa, dan cukup. Billahi, siapa Gusti Allah. Apanya? Walian, hali sebagai pelindung. Kata-kata wakafa ini menunjukkan pelindung kita itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Maka banyak-banyaklah berdoa, meminta kekuatan iman. Maka Abu Ya Al-Maliki menganjurkan agar supaya kita memperbanyak doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ini doa ini harus dibaca. Meminta ats-tsabat, kekuatan, keteguhan. Karena sekarang ini banyak orang yang imannya labil. Banyak orang yang imannya ibarat ban tak seken gewar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Penyakitnya umat Islam, du'ful iman, lemah iman. Hafidhon, artinya walian, pelindung. Walian pelindung, hafidhon penjaga, sami. Lakum, bagi kamu sekalian, minhum, dari mereka, a'daikum. Wa kafa, cukuplah billahi, siapa Gusti Allah. Nasiron, apanya? Bisa dijadikan tamyiz atau bisa dijadikan hal. Nasiron, hale, sebagai penolong. Manian, yang mencegah.
Lakum bagi kamu sekalian min kaidihim dari tipu daya busuknya mereka. Rekayasa mereka, hati-hati. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang 46. Jadi pada ayat 44-45, Allah itu memberikan warning. Perhatian. At-takhzir, at-tambih. Hati-hati dengan orang-orang Yahudi. Allah membuka bagaimana rencana jahat mereka. Bagaimana mereka ingin menghancurkan iman, keyakinan, akidah, prinsip-prinsip umat Islam. Itu sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu musuh kamu, jangan dekati. Nah, ini. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Jadi kita itu jangan mencari pelindung selain Allah. Pelindung kita hanya Allah. Puampuna abak nikah Gusti Allah, jangan buat gimana sah. Nikah. Maka kok ada dekengan pusat apa? Dekengan itu Allah, bukan pusat. Di pusat juga manusia. Di pusatnya juga goncang. Di pusatnya juga rapuh. Dekengan kok dekengan pusat, tanggung. Dekengan itu pusatnya pusat. Yang menciptakan pusat siapa? Allah. Oleh karena itu, kita harus sering-sering di zaman fitnah seperti sekarang ini. Dalam hadis Rasulullah bersabda, innamas sa'idu, sesungguhnya orang yang beruntung, berbahagia, orang yang diselamatkan, dijauhkan dari fitnah. Bagaimana supaya kita bisa selamat dari fitnah? Supaya kita bisa selamat dari fitnah, banyak-banyak membaca hizib, aurat-aurat jangan ditinggalkan. Itu adalah al-hisnul hasin, benteng. Bentengnya kita itu aurat, dikir-dikir, hizib-hizib. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalimah amma wadihi. Nah ini lihat ini. Bagaimana tingkah polanya orang-orang Yahudi. Trik-trik mereka. Rencana jahat mereka. Lihat. Minal ladina. Ialah termasuk dari orang-orang banyak. Hadu. Nah ini. Maka Allah memakai minal ladina hadu. Kenapa? Kok bukan Bani Israel? Karena mereka tidak mau. Keberatan. Mereka itu kalau disebut Yahudi, mereka itu merasa dibongkar, merasa dilucuti, muruah harga dirinya. Itu sama seperti orang Wahabi, tidak mau dikatakan Wahabi. Gitu. Itu gambarannya seperti itu. Contoh, orang PKI. Tidak mau dikatakan PKI, dasar PKI, marah. Padahal memang PKI, seperti itu. Orang kafir protes, dikatakan kafir. Loh, saya tidak kafir, padahal kafir. Maka mereka tidak mau dikatakan kafir, protes kan? Beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, protes. Orang kafir tidak mau dikatakan kafir. Sama, orang Yahudi juga seperti itu. Tidak mau dikatakan Yahudi. Tapi Allah mengatakan, minal ladzina hadu. Jadi hadu-hadu di sini, itu jangan diartikan hidayat. Ini, coba lihat. Kalau hadu,
Artinya itu netepi agama Yahudi. Minalladzina ialah sebagian dari orang-orang banyak. Hadu yang mulazamah, konsisten kata orang sekarang. Hadu itu konsisten netepi kata orang Jawa dengan agama Yahudi. Jandeng Matura nyeken nih. Coba lihat. Hadu setelahnya ha ada apanya? Alif kan? Maka kalau kunut jangan Allahumma dina fiman hadait. Artinya hadait hadu Yahudi. Jadi jangan pakai alif. Allahumma dini fiman hadait. Jangan hadait. Banyak imam-imam kayak gitu. Karena mereka tidak mengaji ilmu istiqaq. Ilmu asal usul bahasa. Jadi kalau membaca kunut, haknya jangan beri alif. Salah besar. Bukan salah lagi. Salah besar. Allahumma dina fiman hadait. Fiman hadait pada kalangannya hadait orang-orang yang beragama Yahudi. Rosak nih. Allahumma ya Allah ihdina beri petunjuk hamba. Fiman hadait di kalangannya orang-orang Yahudi. Oh, remah nih kak. Nah maka disinilah harus ngaji, cering tak ngaji bakun boy. Mulai lambok-lambok, mulai ngaji lip-lipan. Hadait, sampai detik ustad. Santren ya ceri dia, hadait. Akhirnya santren ngajar, kasantren lah. Terus seperti itu. Kenapa tak ngaji? Ngaji malas. Detik ustad seneng. Ngaji tak seneng. Detik kiai seneng. Ngaji tanda. Tapi terus detik kiai dari kadim. Tapi terus detik ustad. Ngaji malah kadim beda ilmu. Gempak. Laulal masyakkah sadan nasu kulluhum. Cak saking ilmu nikah. Tak malarat orang detik kiai kakapi. Andaikan mencari ilmu itu tidak ada masakotnya orang detik ustad kakapi. Nah, ini kan. Detik sampai detik kiai gelem ngaji tak gelem. Akhirnya nggak makin nikah. Nikah. Banyak oknum-oknum ustad. Banyak oknum-oknum egos. Belum saatnya jadi kiai, masih tingkatan negos, pon detik kiai, akabai majelis. Akhirnya seperti itu sudah. Nah ini. Maka Sayyidina Umar berkata, tafaqahu qabla an tarasu. Mengaji fikihlah engkau. Qabla an tarasu, sebelum engkau menjadi kiai, sebelum engkau menjadi ustadz, sebelum engkau menjadi tokoh di masyarakat yang ada di lingkungan kamu. Teti mulai makin ambuh, mon akun ngocaan hadait, buang alif pak. Bagaimana hadait? Kalau tidak ada alifnya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mon hadait beragama Yahudi. Minalladzina hadu. Minalladzina ialah sebagian dari orang banyak. Hadu. Yang berkonsisten berpegang teguh dengan agama Yahudi. Qaumun. Adapun ada sekelompok komunitas dari mereka. Alladzina hadu itu yuharrifuna. Napa kalakonna yuharrifuna bimakna yuwayyirun, merubah-rubah, melakukan distorsi at-takhrif al-kalimah, mengubah perkataan dari tempatnya, yakni merubah ayat-ayat Allah, merubah kitab Taurat itu dirubah oleh mereka. Alladzi yang anzala telah menurunkan Allahu siapa Gusti Allah fit Taurati di dalam kitab Taurat minnati Muhammadin dari sifat-sifatnya baginda
Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ingat. Jadi mereka itu sama seperti UUD 45. Kita itu taunya UUD yang ada sekarang itu UUD yang dibuat oleh the founding father kita. Dibuat oleh Presiden pertama Bung Karno, Bung Hatta dan wakilnya dan ulama-ulama yang punya andil besar membuat undang-undang, membuat UUD 45. Padahal sekarang yang namanya UUD ini sudah diamandemen, sudah dirubah, sudah banyak dirubah. Nah ini, Taurat juga seperti itu. Orang-orang awamnya tidak tahu. Yang memberitahu kalau isi Taurat itu sudah dirubah, itu Allah dalam Al-Quran. Dalam surat 46. An-Nisa ini itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah hebatnya Al-Quran. Nyata kalau Al-Quran itu kalamullah. Apa yang dirubah? Yang dirubah tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Jadi mereka gak suka. Dulu mereka mengharap datangnya Nabi Muhammad, datangnya baginda Rasulullah sebagai harapan mereka. Tetapi setelah mengetahui Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman bukan dari bangsa Bani Israel, mereka itu kecewa. Jadi mereka ingin Nabi Muhammad itu dari bangsa mereka. Dari bangsa Ibrani. Tapi setelah mereka tahu Nabi Muhammad dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, pas yobe, Pak. Karena datangnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, itu dianggap sebagai ancaman perekonomian mereka. Sehingga dengan datangnya Rasulullah, ulama-ulama Yahudi, nikah kobeter, takok mi kalah saing bareng Nabi Muhammad, mereka pas tak paju, pasar sepi, apa juan Rasulullah, lah ini hati-hati. Yuharifuna merubah-rubah, mengotak-atik al-kalimah an mawadihi daripada beberapa tempat-tempatnya al-kalim. Allati yang wudi'a ditempatkan apa al-kalim alaiha di atas allati. Wa yaquluna dan berkata siapa mereka lin nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza amarahum bila mana memerintahkan siapa Nabi Muhammad hum kepada mereka bisain dengan suatu perintah. Jadi Rasulullah kalau memerintahkan suatu perintah kepada mereka, apa kata mereka? Sami'na qaulak. Sami'na mendengar kami Yahudi qaulaka kepada nasihatmu Nabi Muhammad, tapi wa asoina membangkang kami amroka kepada perintahmu. Nah ini. Maka para sahabat itu menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak akan seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asoina. Kami sahabat-sahabatmu, kata para sahabat kepada baginda Rasulullah, kami akan mengatakan berkomitmen sami'na wa ata'na. Ini itu sahabat. Jadi orang Yahudi kalau diperintah oleh baginda Nabi, mereka berkata sami'na wa asaina. Terus lanjutannya ayat. Wasma. Dan hendaklah mendengarkan engkau. Ghayra musma'in. Hale tidak ada yang didengarkan. Dengarkanlah. Sedangkan engkau
Baginda Nabi Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Jadi maksudnya bagaimana? Orang-orang Yahudi nikah suka membuli Nabi Muhammad, suka menghina. Jadi mereka kalau di depan Rasulullah bermuka manis, kalau sudah di belakang Rasulullah, abak coba lagi Gusti Kanjeng Nabi. Dan mereka mengatakan perkataan-perkataan yang tidak disadari oleh Nabi, tidak dipahami oleh Nabi, sebenarnya perkataan mereka menghina baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ini maksudnya. Wasma ghairu musma'in. Halun. Itu kedudukannya menjadi hal. Bimakna ad-du'a. Mempunyai kedudukan ad-du'a. Artinya la sumi'ta. Hale semoga tidak didengar engkau. Jadi orang-orang Yahudi manabiin nasihate ban Rasulullah. Mereka nikah sering atua. La sumi'ta. Samu keacunan tak ngidingaki tua coba engkau lah. Ya Allah, itu busuknya mereka. Jahat mereka. Wa yaquluna berkata alladzina hadu lahu kepada Nabi ra'ina, kalimat ra'ina. Wa qad nuhiya, dan sungguh dilarang an khitabihi, apa dari menghitabi Nabi biha dengan kalimat ra'ina. Kembali ke surah Al-Baqarah ayat 104. Di dalam Al-Baqarah ayat 104, Allah tegas menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Jadi ra'ina itu kalau diartikan biasa sama dengan unzurna, perhatikan kami, wasma'u dengarkan ya Rasulullah. Tapi oleh Allah dilarang. Kenapa? Karena ro'ina dalam bahasa Yahudi itu mempunyai arti ru'unah, komprong. Jadi ngenyi Rasulullah yang naudzubillahi min dalik. Agak bisa. Ro'ina ini kak kalimat yang pantas diucapkan kepada orang yang komprong, yang bahlul, yang bodoh. Itu orang Yahudi seperti itu, makanya dilarang. Maka sebagai gantinya, kalau kepada Rasulullah jangan bilang ro'ina, tapi unzurna. Wahia, adapun kalimat ro'ina, kalimat subben, ialah kalimat celaan. Kalimat celaan. Jadi orang-orang Yahudi mana Nabi mencela, mereka berkata ro'ina. Artinya mereka kan itu apisuan dengan kata-kata ro'ina. Bilughatihim dengan bahasa mereka. Nah ini. Layan bi'alsinatihim bimakna tahrifan. Karena memutarbalikkan bi'alsinatihim pada lidah-lidah mereka. Wata'nan qadhan, mencela fiddini ayil Islam, mencela agama Islam. Maka pada ayat ini
Allah mengajarkan kepada kita agar supaya berta'addub kepada Rasulullah. Agar supaya kita ini umat Islam wajib bersopan santun kepada baginda Nabi. Wajib mengagungkan baginda Rasulullah. Karena tegas di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azabam muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah, apa konsekuensinya? La'anahum. Allah melaknat. La'anahumullah. Allah yang melaknat. Wa rasuluhu. La'anahumullah. Fid dunya wal akhirah. Wa'adda lahum azaban muhina. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Jadi banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengingatkan jangan sampai menyakiti Rasulullah. Ini. Kenapa kok dilarang berkata ro'ina? Karena kata-kata ro'ina itu sindiran. Sindiran. Candeng Madura parsemon yang isinya mengejek Rasulullah. Ya Allah. Jadi yang pertama kali mengejek Nabi, ya orang-orang Yahudi. Maka tidak heran kalau anak keturunan mereka yang ada di Denmark, yang ada di Belanda, membuat karikatur-karikatur menghina baginda Rasulullah. Ya karena memang ponlah katurunan dari benga sepon dengan gadisa. Oleh karena itu perlu mengaji kitab Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa lil Imam Al-Qadi Abil Fadl Iyad Al-Yakhsibi. Karena di kitab ini diterangkan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan kepada baginda Rasulullah. Termasuk berlandaskan firman Allah. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Jangan memanggil baginda Nabi Muhammad seperti kita memanggil teman kita. Jadi kita kalau memanggil teman kita misalnya namanya Zaid. Dipanggil, Zaid, Zaid. Gitu. Atau namanya Tono misalnya, no. Kalau ke Nabi Muhammad tidak boleh bilang mat, tidak boleh. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Maulana ya Rasulullah. Seperti itu. Kalau mat, gitu, jangan. Rasulullah harus dibedakan. Biasanya ampo beda orang saya ke ngobe nih kan. Nyamana kus bagus, ebo sana kan. Dan tidak boleh mentasghir Nabi Muhammad. Hukima bil kufur, hukima birridda. Mentasghir nama Muhammad tidak boleh ditasghir menjadi Muhammad tak gengeng bentar. Sana kan. Bahkan hadis Rasulullah menyebutkan, ma darra ahadukum ayyakuna fi baitihi Muhammadun wa Muhammadani. Tidak akan celaka di suatu rumah kalau di rumah itu ada orang yang bernama Muhammad 1, 2, apalagi 3. Dan kalau ada orang yang namanya Muhammad, pak konjok pokol. Seleso, ebriknya Muhammad pas betul.
Ngake epokola kula Muhammad repot nih. Cek pokol Pak Ustad kula Muhammad kula burung Ustad nasi mokola. Jak kok tak mokola menceng itu jam. Allah. Maka di dalam kitab Asy-Syifa juz 2 halaman 215 qala Muhammad bin Suhnun ajma'al ulama'u anna syatiman nabi al-mutanaqqis lahu kafirun. Orang yang misui baginda Nabi Muhammad atau menurunkan derajatnya, menurunkan gridnya Nabi Muhammad. Ini kayak gini. Maka jak ngocaan Nabi Muhammad miskin, badut cimin siiran. Eman ongku, orang miskin saya tak apa. Lah, pas contoh aki ka Gusti Kanjeng Nabi, tak dengeng nih kan. Karena Gusti Kanjeng Nabi pun tegas. Surat Ad-Duha derma wa wajadaka ailan fa'alna. Fa'alna, Allah telah membuat kaya kepadamu wahai sang Nabi. Gusti Kanjeng Nabi ini kaya. Tetapi Gusti Kanjeng Nabi tidak hidup mewah itu bukan berarti tidak kaya. Karena beliau lebih memilih hidup zuhud. Beliau lebih memilih hidup zuhud untuk mengajarkan kesederhanaan kepada umatnya. Jadi tak genging. Ngucap Gusti Kanjeng Nabi malarat ben samacam-samacam, maka hati-hati. Imam Malik Imam Malik bin Anas, man sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au syatamahu au abahu au naqqasahu kutila. Bani murtad boleh tapi kutila. Allah. Musliman kana au kafiran. Wala yustatabu. Tidak perlu diminta kangkui atau bet langsung kutila. Allah. Musliman kana au kafiran. Allah. Masya Allah. Semakin ika kebainin mainan maka ninggal. Wa qala Ahmad ibnu Abi Sulaiman sahibu Suhnun. Suhnun kan itu santren Imam Malik. Man qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana aswada yuktal. Barang siapa berkata Nabi Muhammad berkulit hitam yuktal. Muhammad kan sa pacak ring jalang. Duh, naudzubillah. Naudzubillah. Yuktal. Maka cek ben saroban Nabi menyifati arten monpon depak kabeb Al-Quran cek ka kebei lawaan. Ambu tokang-tokang lawak ni kamu lawak nyare bahan lain duit bon. Alawak Moskimus, alawak Doraemon, alawak boneka pun apa cek. Jangan menyentuh Al-Quran, satu. Nomor dua, kalau ingin berlawak, jangan menyentuh area Sayyiduna, Azimuna wa Maulana Muhammad. Jangan menyentuh kepribadian, kehidupan, sosok yang kita agungkan, kita harap syafaatnya baginda Rasul. Jaga kebijaksanaan monpon bab Sayyiduna Rasulullah. Jadi mengatakan, kana aswad yuktal. Allah. Tak ada kerjaan. Bahkan di dalam kitab Yakfuru wa la yash'ur, Al-Imam Qutlubugha menyebutkan baginda Rasulullah kadinto neng senengan Gusti Kanjeng Nabi kadinto labu. Maka Abu Ya Al-Maliki ki badas wargan itu kalau hari-hari tertentu nikah ada labu. Jadi ngakan labu itu ada sanatnya. Bahkan makan semangka itu ada sanatnya.
Cuma ngakan somangka si beda sana tak nikah ngakana tak ben sarobat beda caran ngeraan tak ben sarobat pas beda orang ngucak tak ngakana labu harian yang senengan Rasulullah enggak kok tanda kalabu tak seneng kalabu dia ingin memberitahu tak seneng kalabu karena labu nikah dihukumi murtad siwak enggak kuanti siwak lah yakfuru bisa menimbulkan kemurtadan. Ya surbanan, surban yang senangan Rasulullah, gamis, kuanti gamis. Ya Allah, naudzubillah mengkan kau tu ngaji. Tapi pon bab Rasulullah cek kakebeja kejaan. Walau annahum andaikan mereka dan seandainya sesungguhnya mereka siapa? Alladzina hadu. Alladzina hadu. Mangganun bedoreng aku nut Allahumma dina fiman hadait. Yahudi nih kawas. Nih aku lah mengingatkan berkali-kali jangan hadait. Abina Kehia juga sering mengingatkan seperti itu. Karena gue lagi kayak ini ya cari hadait. Hadait. Kiko tu ya apa? Walau annahum qalu. Andaikan mereka itu berkata, sami'na wa ata'na. Sami'na mendengar kami. Wa ata'na mematuhi kami. Badala wa asayna, apa kata Allah? Wasma dan dengarkan. Faqat wandurna dan hendaklah memperhatikan engkau kepada kami. Ay undur ilaina. Badala ro'ina sebagai gantinya ro'ina. Lakana. Maka niscaya ada. Apa? Walau annahum qalu sami'na. Khairan ialah lebih baik lahum bagi mereka mimma qalu dari apa yang mereka ucapkan wa aqwam dan lebih tepat ay a'dalu minhu lebih benar minhu daripada ucapan mereka yang sebelumnya walakin akan tetapi la'anahum telah melaknat hum kepada alladzina hadu Allahu siapa Allah. Ab'adahum apa artinya laknat? Ab'adahum menjauhkan. Siapa Allahum kepada mereka alladzina hadu an rahmatihi dari rahmatnya Allah. Kenapa Allah melaknat mereka bikufrihim? Karena aktivitas kekufuran mereka. Fala yu'minuna tidak beriman mereka alladzina hadu illa qalilan kecuali hanya sedikit saja. Seperti siapa? Minhum ialah termasuk qalilan ka Abdullah bin Salam. Contohnya seperti Abdullah bin Salam wa ashabihi dan CS-nya Abdullah bin Salam. Kalau di zaman tabi'in orang Yahudi yang beriman bahkan menjadi ulama pakar Taurat adalah Ka'bul Ahbar. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum sadaqallahul adzim. Al-Fatihah.